Aprialiata Taman Siswa. Pada kali ini kita akan mengunjungi 3 UMKM yang ada di Yogyakarta. Yuk ikutin terus. Let's go! Tempat pertama yang kami kunjungi adalah toko buket Vin Atelier yang berlokasi di Jalan Ahmad Jazuli, Kota Baru, Yogyakarta. Untuk lebih jelasnya, di sini kami akan mewawancarai salah satu karyawan yang ada di toko buket Vin Atelier. Sebelumnya nama usahanya ini apa ya? Vin Atelier. Vin Atelier. Florist, juga event florist. Tapi lebih ke nama brandnya Vin Atelier. Untuk untuk pemilik usaha ini namanya Vin Rizky Saputra. Untuk produksi apa sih kak? Produk yang dihasilkan di sini tuh? Kalau di sini kayak paket dari macam-macam paket sih kak. Paket snack gitu, terus bunga. Kalau bunga udah pastinya ya. Tapi kalau di sini kebanyakan kita pakai artifisial. Kalau bunga fresh flower gitu juga bisa. Tapi pesen terus kayak hand bracket buat pernikahan itu juga bisa. Bunga papan sewa yang kayak gitu bisa, indoor gitu bisa. Untuk usaha ini apa sih kak yang melatar belakangi mungkin hobi terus suka sama bunga gitu ya kak. Terus kayak kan mungkin dari ibu kan juga suka bunga, terus turun ke anaknya gitu. Sudah berapa lama kak? Kalau yang di sini kan kita ini cabangnya ya kak, ya kak baru kemarin Mei, tapi kalau yang di satu ini kayak udah 32 tahun atau 30 tahun. Sudah lama banget. Tapi kalau yang di sini lebih kayak gini. Tapi kalau yang di Rita kayak rangkaian gini. Kalau mengenai jam kerjanya di sini, Jam kerjanya kalau di sini kita buka jam 9, tutupnya jam 7 malam. Minggunya libur. kira-kira produk yang dihasilkan selama 1 bulan itu berapa banyak? Tergantung pesanan sih kak. Soalnya kan kalau kayak di sini tuh kalau semisal ada event sudah kita rame, kalau enggak ya kadang sepi gitu. Kadang kayak satu hari kayak cuma dapat berapa paket gitu, 3, 5. Untuk dari penetapan harganya itu kak, kira-kira Di sini. berapa aja kak? Kalau di sini dari harga 8.000, 25, 20.000, 35 gitu. Terus sampai kayak mau bisa request kok kak mau harga berapa nanti bisa ditentuin. Nah, kalau boleh tahu nih kak, kira-kira berapa sih kak omset yang didapatkan dari usaha buket ini? Satu hari apa gimana? Pas satu Mungkin per bulannya gitu. per bulan. Nggak tergantung lah ya. Nah, terakhir nih kak, kira-kira apa sih tips and trick agar usaha kita tuh bisa terus maju gitu? Kayak bikin hal baru mungkin ya, kayak di paket kayak bunga rajutan kayak gini kak, yang lain terus kayak apa tuh yang kayak mungkin yang terbaru ya, Yang lebih unik gitu kan? Melakukan berinovasi dengan hal-hal baru. nggak bunga tok gitu, kita dari rajutan juga ada. Tempat kedua, kami mengunjungi usaha kerajinan tangan Makrem yang berlokasi di Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Di sini saya bersama, kau boleh tahu namanya siapa mbak? Nama aslinya Baik Amelia Novianti, panggilnya Vivi. Panggil aja mbak Vivi. Oke, sebelumnya mbak, nama usaha yang didirikan ini namanya apa? Namanya Vivi Makrem Jogja. Vivi Makrem Jogja. Mbak, kalau boleh tahu itu produknya apa aja selain yang makrem ini? Selain yang makrem, Kalau bentuk produknya, modelnya. makrem aja ya, soalnya usahanya cuma makrem, bukan selain makrem. Jadi produknya all of semuanya tentang makrem, mau dari yang segi fashion, wall deco, sama souvenirnya semuanya makrem gitu. Ada ya itu tadi yang tak sebutin, ada untuk fashion seperti tas, ada baju makrem, ada aksesoris rambut dan lain-lain. Kemudian kalau yang hiasan dinding wall deco ada seperti yang di belakang saya ini apa, wall hanging. Kemudian nanti ada yang
table runner, dan ada payung dan lain-lain, ada dreamcatcher, itu yang untuk hiasan, lebih ke wall deco. Nah, untuk harga produknya itu dari mulai harga berapa? Harga produk itu starting dari 5.000. Itu produk terkecil seperti gantungan kunci. Itu yang sudah terkecil. Kalau yang termahal ada yang sampai menyentuh 1,5 juta. Contohnya kemarin seperti ayunan gitu. Yunan. Semuanya tergantung size-nya. Semakin gede ya semakin gede juga harganya. Oke. Nah, untuk apa sih Mbak yang melatar belakangi berdirinya usaha UMKM kerajinan tangan ini? Latar belakang saya mendirikan usaha ini sebenarnya berawal dari cerita nggak sengaja, ketidaksengajaan. Waktu itu kan sebenarnya saya kerja, cuman tidak di dunia kerajinan makrem, hanya saja terbentur karena mempunyai momongan, sehingga saya nggak bisa bekerja di luar lagi karena harus mengurus anak dan rumah tangga. Jadi nggak sengaja saya bikin tas kecil buat anak saya, itu tas makrem. Itu berawal saya waktu itu belajar otodidak lewat YouTube. Kemudian setelah itu ternyata tas saya itu dilirik sama ibu-ibu tetangga, dinilai bagus, kemudian banyak yang tertarik dan minta diajarin. Dari situlah saya berpikir ini bisa menjadi peluang usaha. Sudah berapa lama Mbak merintis usaha kerajinan tangan ini? Awalnya itu 2017. Itu dimulai dari 2017. Awalnya dulu hanya membuat tas-tas makrem yang berbahankan tali kur. Kemudian begitu pandemi, bukannya anjlok tapi malah semakin meningkat. Tapi bergeser dari segi produknya, tidak lagi tas makrem melainkan lebih ke wall deco, lebih ke hiasan rumah. Dan dari bahannya pun juga mulai bergeser sesuai tren masa itu, dan sampai sekarang trennya masih seperti ini, bahannya yang berubah. Dalam proses produksi makrem ini bagaimana dan berapa lama sih Mbak? Jam kerjanya ini aku lebih mengarah ke ibu-ibu pengrajin ya. Kalau di sini kan sistemnya mengerjakannya adalah borongan. Jadi nanti kita hitung per item barangnya. Tidak harian, tidak juga harus mesti kerja di sini dari pagi sampai sore. Tapi kalau borongan itu bebas mau dibawa pulang. Nanti di rumah dia mengerjakannya menyesuaikan timing dia, luangnya. Cuman tidak di sini saya ada target. Misalnya produk ini akan segera dikirim, ya mereka harus konsisten, harus bisa menyelesaikan tepat waktu gitu. Tidak terus borongan waktunya seenak mereka juga enggak. Jadi kita punya timingnya. Misalnya mengerjakan ini deadline-nya kapan, ya bisa dikerjakan fleksibel lah di rumah mereka masing-masing, seperti itu. Jadi nggak monoton harus dari pagi sampai siang di sini gitu. Cuman nanti kalau misalnya ada produk baru, sekiranya itu produk yang mereka sulit untuk dikerjakan di rumah, mereka akan belajar di sini. Atau mungkin nanti kalau misalnya ada barang urgent yang harus dikerjakan sini, ada nanti jam dari pagi seperti jam kerja itu jam 8 sampai jam 12, jam 1 nanti mulai lagi sampai jam 4. Itu tapi jarang gitu. Yang keseringan lebih ke borongan. Okay. Ya. Nah, terus Mbak, biasanya dalam satu produk itu bisa dibuat dalam berapa lama sih Mbak? Variasi ya, nanti tergantung besar dan kecilnya produk. Kalau misalnya barangnya kecil itu mungkin nggak sampai hitungan jam selesai. Misalnya gantungan kunci itu paling nanti hitungan menit aja selesai ya, tergantung motif juga. Kalau rumit ya lama. Tapi nanti kalau sudah menyentuh barang produk yang besar, ada yang sampai 3 hari. Misalnya tirai besar sampai 2 meter itu ya 3-4 hari. Rata-rata sih mungkin satu produk 1 hari selesai, kalau misalnya konsisten mengerjakan full 1 hari gitu. Variasi Mbak, jadi nggak bisa dipatok rata-rata semuanya
sekian jam enggak. Jadi semuanya tergantung motif, karena motif sendiri kan variasi ya. Misalnya ini ada yang jarang, ada yang padat itu. Jadi semuanya nggak mesti gitu. Iya. Jadi bervariasi ya Mbak, Variasi. tergantung motif Motif dan dan- besarnya gitu produk. Kalau tadi kan Mbak bilang karyawan atau pengrajin yang membantu Mbak dalam membuat produk ini itu kan dari tetangga-tetangga gitu ya Iya. Mbak. Nah, kira-kira itu biasanya berapa orang Mbak yang ikut membantu? Yang konsisten sejauh ini kan ya ada yang keluar, ada masuk gitu. Cuman sejauh ini yang konsisten ada 10 orang. 10 orang. Ada 10 orang yang konsisten tetap ikut. Tapi misalnya kayak bulan kemarin ada permintaan yang begitu besar sampai ribuan pieces itu tidak tercover sama 10 orang, sehingga nanti di 10 orang ini dia mencari lagi partner gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada permintaan yang begitu besar, pengrajinnya bertambah ya sesuai target produksi harus selesai, maka kita menambah jumlah pengrajin gitu. Cuman yang konsisten selalu ikut, selalu bergabung dalam urusan produksi dalam setiap bulannya itu 10 orang tuh wajib. Ada 10 orang, mayoritas ibu-ibu. Mayoritas ibu-ibu. Kalau untuk pengrajinnya sendiri itu sebelumnya sudah pernah ikut pelatihan kah atau belajar dari nol lagi gitu dari sama Mbak? Kalau pengrajinnya ya, pengrajinnya ibu-ibunya tadi itu nggak pernah untuk produk makrem sendiri nggak pernah mereka ikut pelatihan, hanya saja belajar langsung dari saya gitu. Iya. Jadi karena nanti kan yang menimbang dan memperkirakan produk ini akan bisa dikerjakan itu saya. Jadi kalau misalnya ada yang pesan, saya terlebih dahulu melihat gambarnya mau dibuatkan seperti apa. Kalau sekiranya saya sendiri nggak bisa, itu saya nggak terima. Sehingga ibu-ibunya pun semisal mereka baru mendapatkan motif baru, ya langsung belajarnya sama saya langsung. Jadi nggak pernah mendapat pelatihan luar gitu. Baik Mak, mengenai manajemen keuangan, kira-kira berapa modal awal yang dikeluarkan saat mau memulai merintis usaha ini? Oke. Cerita sedikit ya. Kalau ditelisik sejarahnya sih, modal awalnya dulu itu 100.000. Nah, itu gara-garanya waktu itu kan coba-coba cuman jualan via gambar, barangnya nggak ada, cuman gambar foto tas aja dijual via WhatsApp. Kemudian itu aku hargain satu tasnya waktu itu 100.000, sehingga ada yang beli, dan kemudian aku ya belanjain si 100.000-nya tadi untuk bahan awal. Nah dari situ muter dah, jadi dapat untungnya, tak beliin bahan lagi, dapatnya dibeliin bahan lagi. Jadi modal awalnya tuh 100.000 aja, dan sehingga sampai sekarang ini seperti sekarang ini ya, itu modal awalnya. Kira-kira berapa omset yang didapatkan sampai saat ini? Oke, kalau omset sendiri aku nggak bisa by data dan pasti, karena namanya orang berjualan ya Mbak, kadang ramai kadang down juga. Tapi kalau misalnya dirata-ratakan sih omsetnya kisarannya ya sekitar 3 jutaan lah. Kadang kan bisa ada dalam satu bulan bisa besar sekali pendapatannya, tapi kadang juga turun. Kalau misalnya dirata-ratakan sekitar 3 jutaan. Jadi tergantung pesanan juga. Iya. Baik Mbak, untuk manajemen pemasarannya ini online atau offline? Kalau offline belum lama. Kalau offline ini kan belum, paling tahun ini ya. Sudah nama kita ada di Google Map, banyak yang nyasar buat belanja secara langsung, sehingga itu mendorong kami untuk membuat showroom kecil dulu ya, buat menangani para customer yang suka langsung belanja di toko gitu. Oh, jadi kalau pemasaran secara online itu di media sosial apa saja Mbak? Instagram, Shopee, WhatsApp. Instagram, Shopee, dan WhatsApp. Kalau boleh tahu nih Mbak, apa kira-kira tips and triknya supaya usaha yang dikembangkan Mbak itu terus maju dan berkembang? Kalau dari saya ya, kalau mau dibilang maju, kalau dari starting saya yang dulunya belum punya apa-apa, ya sekarang ya
masih belum punya apa-apa juga, cuman usaha saya ya kalau dilihat dari kemarin cukup sudah mulai berkembang. Itu saya tipsnya satu Mbak, konsisten bergelut di dunia ini, terutama kerajinan makrem. Walaupun trennya sekarang kan banyak sekali ya produk-produk natural yang lainnya, bahkan customer juga meminta saya untuk berjualan di selain makrem. Cuman takutnya nanti kalau saya merambah ke dunia yang lain, nanti brand saya akan terkikis lama-lama, jadinya tidak makrem lagi, melainkan nanti produk yang lainnya bergeser. Sehingga tips saya sih agar tetap stay di usaha ini adalah konsisten, kemudian mengikuti perkembangan tren zaman sekarang, dan selalu berinovasi, tidak menutup pintu untuk ilmu-ilmu yang baru dan yang bisa kita kombinasikan menjadi produk yang lebih variatif dan kreatif, menarik lagi gitu buat ladang usaha kita bersama. Ya, jadi begitulah teman-teman tips and trick dalam kita menjalankan usaha. Yang pertama itu yaitu konsisten dengan apa yang kita mulai usahakan, dan berfokuslah kepada usaha yang kita jalankan. Tempat ketiga, kami mengunjungi usaha jasa Yobel Konveksi dan Bordir Komputer yang berlokasi di Jalan Haji Agus Salim nomor 44, Noto Prajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta. Sebelumnya dengan Mas siapa? Adi. Untuk nama usahanya ini diberikan dulu kan nama apa? Namanya Yobel Konveksi. Produknya di sini tuh memproduksi apa saja, Mas? Kayak kemeja, kaos, jaket, tas, topi, rompi. Gini Mas, kira-kira apa sih yang melatar belakangi Mas mendirikan usaha ini? Ya karena ikhtiar mencari uang. Coba-coba ternyata berjalan. Sudah berapa lama Mas menjalankan usaha ini? Kurang lebih hampir 5 tahun. Kira-kira dimulai tahun berapa Mas? Tahunnya kalau buka toko ini 2019-an. Untuk jam kerja toko ini gimana Mas? Kalau yang nggak borongan itu 8 jam. Tapi kalau yang kayak penjahit itu bebas sih dia mau kerja sampai jam berapa itu. Karena kan kerja target. Kira-kira produksi yang dihasilkan selama 1 bulan berapa kira-kira Mas? Kira-kira paling ya 1000-an jumlah. Produk yang paling banyak terjual itu apa Mas? Kemeja kursa mahasiswa. Untuk para karyawannya yang ikut membantu di sini ada berapa Mas seluruhnya? Total ada 12 yang di sini, yang di luar binaan ada 4. Untuk manajemen keuangannya di sini harga produknya berapa Mas? Mulai dari 50 sampai 300-an tergantung modelnya, model dan jumlah pemesan. Kira-kira modal awal saat menjalankan usaha ini berapa Mas? Model awal itu ya mesin jahit sih Bu, yang mesin jahit, mesin obres paling 7 jutaan, 7-10 juta. Terus kalau boleh tahu nih Mas, kira-kira berapa sih Mas omset yang bisa didapat dari usaha ini? Sebulan kisaran 30-45. Kalau pas rame ya bisa kayak 50-60. Lumayan. Kalau pemasaran di sini lewat online offline? Biasanya rata-rata langganan. Jadi nanti tiap tahun biasanya pesan lagi. Kalau promosi ya cuma saya upload di IG aja, upload produksi. Jadi tiap
online-nya cuma di IG. IG sama Facebook. Ya nggak fokus banget, nggak pakai akun. Cuma saya update produksi saya sama hasil-hasil produksi. Iya, kalau boleh tahu nama akun Instagramnya apa nih? Yobel konveksi sama Yobel bordir komputer. Kira apa sih mas tips and trick supaya usahanya bisa tetap maju dan berkembang? Bertawakal kepada Allah. Karena Allah kan yang maha memberi rezeki dan menguasai rezeki. Ya itu motonya semua itu sih dari awal.